Aku dipaksa tidur bersama ayah mertuaku di malam pertama. Jika menolak, aku dan suamiku akan diusir malam itu. Setelah resepsi usai, ayah mertuaku masuk ke kamar kami. Suamiku hanya menunduk dan berkata, "Jika kamu tidak menuruti keinginan ayah, kita tidak akan mendapatkan warisan sepeser pun." Air mataku tumpah. Ku harus memilih antara kehormatanku atau masa depan yang sudah kuimpikan. Aku terjebak dalam ritual gila ini. Aku ingat betul, jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Bau melati dari karangan bunga masih memenuhi kamar ini. Tapi yang kurasakan bukan lagi aroma cinta, melainkan aroma ketakutan. Baru beberapa jam lalu, aku adalah wanita paling bahagia di dunia, berdiri di samping Bima, suamiku, di bawah sorotan lampu kristal. Sekarang, di atas ranjang kanopi emas ini, aku merasa seperti domba yang diantar ke penyembelihan. Bima masuk dari kamar mandi, mengenakan piyama sutra. Ia tampak pucat dan gelisah. Ia menghindari tatapan Nadia. Aku Nadia, mencoba tersenyum, meredakan ketegangan Bima. Ada apa? Sejak resepsi selesai, kamu terlihat tidak seperti dirimu. Apa kamu tidak bahagia? Bima menghampiri, menggenggam tangan Nadia yang dingin, matanya berkaca-kaca. Tidak, Nat, aku bahagia, sangat bahagia memilikimu. Tapi, ia ragu, menelan ludah, suaranya tercekat. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu tentang keluarga kami. Tentang ayah, aku Nadia, mengernyitkan dahi, merasakan firasat buruk yang merayap tentang ayah. Apa itu? Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Aku siap mendengar apapun. Bima, melepaskan genggaman, berjalan mondar-mandir di depan ranjang. Ia tampak seperti anak kecil yang menunggu hukuman. Ayah memiliki tradisi. Sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap menantu yang masuk ke keluarga ini. Syarat yang memastikan bahwa kita akan mendapatkan restu penuh. Restu yang menjamin semua kekayaan dan masa depan kita. Tanpa ini, kita tidak akan pernah diakui dan kita akan diusir. Nadia, malam ini juga, aku Nadia, tertawa hambar, mencoba menepisnya sebagai lelucon tradisi. Apa itu? Bima, aku harus menyanyikan lagu daerah atau mencuci kaki ibu mertua. Jangan membuatku tegang di malam pernikahan kita. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk keras. 3 kali ketukan yang tegas dan tanpa ampun. Ketegangan langsung memuncak. Bima, wajahnya seketika berubah pasi. Ia berbisik ngeri, nyaris tak terdengar. Ayah, itu dia datang. Aku Nadia, internal monolog di saat pintu kamar terbuka perlahan. Menampilkan sosok Bapak Kardiman yang gagah, berwibawa, namun dengan senyum dingin yang menakutkan. Aku sadar, ini bukanlah tradisi. Ini adalah neraka, dan Bima baru saja menjualku ke dalamnya. Bapak Hardiman melangkah masuk, mengunci pintu di belakangnya, dan menatap Nadia dengan tatapan tajam yang membuat seluruh darah Nadia terasa membeku di tempat. Wajah Bima menunduk, tak berani menatap istrinya. Tatapan tajam itu, yang membuat seluruh darahku membeku, seolah menelanjangiku, menembus sampai ke jiwaku. Ayah Hardiman tidak terlihat seperti mertua yang penuh kasih. Dia adalah seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati pada kebahagiaanku. Bapak Hardiman berjalan pelan, menyentuh gaun pengantin Nadia yang tergantung. Suaranya rendah, berwibawa, namun mematikan. Cantik sekali gaun ini, Nadia. Gaun ini melambangkan kekayaan yang akan kamu nikmati, kehidupan mewah yang akan kamu jalani sebagai Nyonya Hardiman. Tapi setiap kemewahan, nak, selalu ada harganya. Aku Nadia, mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia berdiri di depan Bima. Harga? Apa maksud ayah? Bima sudah bicara tentang tradisi. Kami siap menaati semua aturan yang wajar. Tapi jangan membuat kami takut di malam pertama kami. Bima menggenggam erat lengan Nadia, namun tatapannya tetap ke lantai ayah. Tolong, bisakah ini dibicarakan besok saja? Nadia lelah. Bapak Hardiman, membentak, suaranya menggelegar diam. Bima, kamu selalu lemah. Dari kecil sampai sekarang. Itu sebabnya kamu tidak pantas mewarisi nama ini jika bukan karena aku. Ia kembali menatap Nadia. Senyumnya menghilang total. Dengarkan baik-baik. Nadia, tradisi keluarga Hardiman yang sudah berjalan turun-temurun adalah restu dari kepala keluarga di malam pertama. Aku harus memastikan bahwa menantuku memiliki kesetiaan dan ketaatan yang mutlak kepada klan ini di atas segalanya. Dan ketaatan itu harus dibuktikan malam ini. Langsung kepadaku. Aku Nadia, mundur selangkah. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia akhirnya mengerti maksud keji itu. Ayah gila, ini tidak wajar.
Ini pelecehan. Aku istri Bima, bukan milik ayah. Bima mengangkat wajahnya sebentar. Air mata menetes. Ia memohon pada ayahnya. Ayah, jangan, ya, Nadia bukan seperti mereka. Aku mencintainya. Biarkan kami pergi dari sini. Kami tidak butuh warisan itu. Bapak Hardiman tertawa sinis. Langkahnya mendekat ke Nadia. Ia meraih dagu Nadia dengan jari-jari besarnya. Kamu tidak butuh. Tapi aku tahu kamu butuh. Bima, kamu membutuhkan setiap sen yang aku punya agar kamu tidak menjadi pecundang sepertiku di masa muda. Ia menoleh ke Bima. Tatapan tajamnya menusuk. Aku berikan kamu dua pilihan. Bima, pilihan pertama, kamu dan Nadia keluar dari kamar ini sekarang. Aku akan mencabut namamu dari semua akta. Kamu akan aku anggap mati. Dan kalian berdua akan menjadi gelandangan yang miskin. Pilihan kedua, Nadia menerima restu ini. Dan besok pagi, kalian berdua akan menjadi pewaris sah yang paling dihormati di kota ini. Pilih. Jeda hening yang sangat panjang dan berat. Bima menatap Nadia, wajahnya penuh perjuangan, ketakutan, dan rasa bersalah yang memuakan. Aku Nadia, internal monolog, penuh amarah dan keputusasaan. Bima adalah harapan terakhirku. Jika ia mengatakan tidak sekarang, aku akan melarikan diri. Tapi Bima hanya diam. Ia menatap keindahan gaun yang menjeratku dan kemewahan yang ia takuti akan hilang. Ia tidak memilihku. Ia memilih harta. Bima jatuh berlutut, menundukkan kepala di hadapan ayahnya, bukan di hadapan istrinya. Ayah, maafkan kami. Kami akan patuh. Tolong, jangan usir kami. Aku tidak akan membiarkan Nadia menderita miskin. Aku Nadia, berteriak dalam hati, aku tidak akan membiarkan Nadia miskin. Tapi kamu akan membiarkan Nadia hancur. Ayah Hardiman tersenyum penuh kemenangan. Ia menepuk kepala Bima yang berlutut, seolah Bima adalah anjing peliharaannya yang patuh. Lalu, ia kembali menatap Nadia yang sudah menangis hebat. Bapak Hardiman, pintar. Lihat, Nadia, suamimu sudah memilih masa depan kalian. Sekarang, tunjukkan ketaatanmu. Bima, keluarlah. Aku butuh privasi untuk memberikan restu ini. Bima berdiri dengan gontai. Ia mencium kening Nadia dengan air mata. Ciuman itu terasa seperti ciuman Yudas, pengkhianatan terparah dalam hidup Nadia. Bima berbisik, lirih, aku janji akan menebusnya. Nat, demi masa depan kita. Bima melangkah keluar, menutup pintu kamar pengantin itu dari luar. Meninggalkan Nadia sendiri bersama ayah mertuanya di ruangan yang terasa semakin mencekik. Aku Nadia menatap pintu yang tertutup. Air matanya berubah menjadi amarah yang dingin. Saat pintu itu tertutup, aku tahu bukan hanya Bima yang meninggalkanku. Duniaku juga meninggalkanku. Aku sendirian, terjebak di neraka emas ini, dengan pria keji yang tersenyum padaku sambil melepas ikat pinggangnya. Nadia terbaring di ranjang, seluruh tubuhnya sakit, jiwanya hancur. Kamar itu kini terasa sangat dingin, meski AC dimatikan. Gaun pengantin Nadia sudah berserakan di lantai, menjadi saksi bisu kebejatan. Pria keji itu akhirnya pergi, meninggalkan aku dalam kondisi yang bahkan tidak bisa lagi disebut manusia. Kehormatan yang aku jaga seumur hidup, kini telah direnggut, dibayar dengan harga yang bahkan tak setara dengan sehelai kain sutra di kamar ini. Aku hanya bisa meringkuk, memeluk lututku, berharap semua ini hanya mimpi buruk terpanjang dalam hidupku. 15 menit berlalu, pintu kamar dibuka perlahan. Itu Bima. Ia tidak berani menyalakan lampu, hanya berdiri mematung di ambang pintu, diterangi cahaya remang-remang dari luar. Bima, suaranya serak, penuh penyesalan yang terlambat. Nadia, kamu baik-baik saja? Aku Nadia, tidak bergerak, tidak menatapnya. Suaranya datar, tanpa emosi, menusuk. Baik-baik saja. Menurutmu, apakah aku terlihat baik-baik saja? Bima, katakan padaku, bagaimana rasanya menjadi suami yang berdiri di balik pintu, mendengarkan jeritan istrinya sendiri, tapi memilih untuk diam demi segepok uang kotor. Bima jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Jangan bicara seperti itu, Nat. Aku mohon, aku minta maaf. Aku pecundang, aku pengecut, tapi aku tidak bisa melawannya. Ayah mengancam akan menghancurkan segalanya, masa depan kita, bahkan nyawaku jika aku menentang. Aku Nadia. Ia tertawa hampa, tawa yang terdengar lebih menyedihkan daripada tangisan. Hancur? Demi Tuhan, Bima, aku sudah hancur. Apa yang lebih penting dari kehormatan istrimu? Apakah uang itu bisa mengembalikan apa yang dia ambil dariku? Jawab aku. Nadia berdiri, mengambil bantal,
dan melemparkannya ke wajah Bima dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Aku menerima segala kekuranganmu, segala kondisi yang sederhana darimu. Tapi kamu membiarkan aku diinjak-injak hanya karena kamu takut menjadi miskin. Bima merangkak mendekat, berusaha memeluk kaki Nadia. Detik itu, Nadia merasakan jijik yang luar biasa. Jangan sentuh aku, pergilah, aku benci kamu. Aku benci diriku karena mencintai pria selemah dirimu. Aku Nadia, internal monolog, flashback singkat saat Bima memintanya menikah. Aku teringat betapa gigihnya ia melamarku, berjanji menjagaku. Saat itu, ia tampak seperti satria bagiku. Kini, ia hanyalah seorang pengemis harta yang mengorbankan istri mudanya. Bima mengangkat kepalanya, matanya merah, menunjukkan sedikit api perlawanan. Aku akan menebusnya, Nadia. Aku bersumpah. Aku akan mendapatkan semua harta ayah, dan saat semua ada di tanganku, kita akan keluar dari neraka ini dan aku akan membuat ayah membayar. Ini adalah bagian dari rencana kita, Nad. Bertahanlah. Aku Nadia. Ia menatap Bima dengan tatapan dingin, menolak janji manis yang terasa palsu. Rencana, ini pengkhianatan. Bima, kau sudah memilih. Dan aku harus hidup dengan konsekuensinya. Sekarang, kamu boleh tidur di sofa itu. Jangan pernah lagi menyentuhku, sampai aku yang memutuskan kamu pantas atau tidak. Nadia berbalik, mengambil selimut dan meringkuk di sisi terjauh ranjang. Bima hanya bisa diam, terisak di lantai, menyadari ia telah kehilangan bukan hanya istrinya, tapi juga dirinya sendiri. Aku Nadia, menutup adegan dengan kepahitan gaun putih itu, seakan menertawakanku. Aku tidak hanya kehilangan kesucianku, aku kehilangan kepercayaanku pada cinta, pada janji, dan pada pria yang seharusnya menjadi pelindungku. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan diriku sendiri. Tapi tidak, aku tidak boleh hancur. Aku akan bangkit, tapi bukan sebagai istrinya yang lemah, melainkan sebagai penuntut balas yang akan membuat mereka semua membayar tuntas. Pagi itu matahari bersinar cerah. Ironisnya, kontras dengan suasana kamar pengantin yang dingin dan hampa. Nadia bangun lebih dulu, rasa sakit fisik dan batin masih terasa. Bima tertidur pulas di sofa, wajahnya sembab karena menangis. Aku Nadia, tekad untuk bangkit itu adalah satu-satunya hal yang membuatku mampu bernapas pagi ini. Aku harus mengubah air mata ini menjadi senjata. Aku tidak akan membiarkan kebejatan ayah Hardiman dan kelemahan Bima merenggut seluruh hidupku. Ini bukan lagi pernikahan, ini adalah medan perang, dan aku harus mulai mengumpulkan amunisi. Nadia membersihkan diri, ia menatap pantulan dirinya di cermin, berusaha menyembunyikan mata sembabnya dengan makeup tipis. Ia mengenakan pakaian yang tertutup dan rapi, simbolisasi dirinya yang harus menutup rapat-rapat kehancuran semalam. Aku Nadia, membangunkan Bima dengan sentuhan dingin. Bangun, Bima, pertunjukan dimulai sekarang. Berlakulah seperti suami yang berbahagia. Jika kamu berani menunjukkan wajah menyesalmu di depan ayahmu, aku pastikan kamu akan kehilangan segalanya, termasuk aku. Bima terkejut dan pucat, ia segera berdiri. Nat, kamu baik-baik saja. Kamu terlihat. Aku Nadia, memotong tajam. Aku terlihat seperti menantu yang baru saja mendapatkan restu penuh dari kepala keluarga. Bima, sekarang, tersenyumlah. Mereka turun ke ruang makan megah. Ayah Hardiman sudah duduk di ujung meja, membaca koran dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Di sampingnya, Ibu Hardiman tampak tenang, menikmati tehnya. Namun, ada aura kesedihan yang tak terucapkan di matanya. Bapak Hardiman meletakkan koran, tersenyum lebar pada Nadia dan Bima. Ah, pengantin baru sudah datang. Selamat pagi, Nak. Bagaimana malam pertama kalian? Aku harap restuku membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Bima, wajahnya tegang, tapi ia berhasil memaksakan senyum. Sangat damai, ayah. Terima kasih. Aku Nadia, melangkah maju. Ia menatap mata ayah Hardiman dengan berani, lalu tersenyum manis. Senyum paling palsu yang pernah ia ciptakan. Ya, ayah, restu ayah sangat berharga. Saya merasa seperti telah diterima sepenuhnya di keluarga ini. Terima kasih, sudah membuat malam pertama kami tak terlupakan. Ayah Hardiman tertawa bangga, sangat puas dengan jawaban Nadia. Bima terbelalak, tak menyangka Nadia bisa sekuat itu. Ibu Hardiman, ini adalah momen krusial. Ibu Hardiman menatap Nadia lama, kemudian tersenyum tipis, senyum yang penuh makna ganda. Nadia, menantu yang hebat, kamu sudah memenuhi syarat keluarga ini dengan baik. Duduklah.
Sarapan sudah siap. Ibu Hardiman mendekatkan tangannya ke tangan Nadia, dan sebelum melepaskannya, ia menekan telapak tangan Nadia 3 kali. 3 tekanan yang terasa seperti kode rahasia. Aku Nadia. 3 tekanan. Apakah itu sinyal? Ekspresi di mata ibu mertua bukanlah pujian, melainkan rasa sakit yang tersembunyi. Ia tidak melihat menantu, ia melihat cermin dari dirinya yang dulu. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan korban pertama dalam neraka emas ini. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang menyesakan. Nadia hanya makan sedikit. Ia terus mengamati gerak-gerik Ibu Hardiman, mencari petunjuk lain. Bapak Hardiman, mulai hari ini, Nadia, kamu akan mengelola salah satu butik perhiasan kita. Tugasmu adalah membuktikan bahwa kamu pantas menjadi Nyonya Hardiman. Jangan mengecewakanku. Aku Nadia, tentu. Ayah, saya akan bekerja keras. Setelah sarapan, Ibu Hardiman memanggil Nadia ke dapur saat Ayah Hardiman sibuk bertelepon. Ibu Hardiman berbisik, suaranya dipenuhi ketakutan. Nadia, kamu harus kuat. Tapi ingat, kamu jangan pernah cari tahu apa-apa tentang kamar kuno di sayap timur. Jangan pernah. Itu akan membahayakan nyawamu. Aku Nadia, terkejut dengan bisikan yang sangat spesifik itu. Kamar kuno, ada apa di sana? Bu, Ibu Hardiman, wajahnya mendadak pucat. Ia melihat ke belakang, memastikan Ayah Hardiman tidak mendengar. Cukup, jangan tanya lagi. Anggap saja kamu tidak pernah mendengar apa-apa. Sekarang pergilah ke butikmu. Ibu Hardiman bergegas meninggalkan Nadia. Nadia ditinggalkan dengan pertanyaan yang menggantung. Ia menatap ke arah sayap timur rumah. Rasa penasaran dan keinginan untuk membalas dendamnya semakin kuat. Aku Nadia, kamar kuno di sayap timur. Itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah peta menuju rahasia keluarga ini. Ibu Hardiman adalah korban sebelumnya, dan dia ingin aku tahu. Bima telah mengkhianatiku demi harta, tapi sekarang, harta itu akan menjadi alatku. Aku akan menguak kebusukan mereka, dimulai dari kamar terlarang itu. Hantu atau bukan, yang pasti adalah ada korban lain yang terkunci di balik kebohongan keluarga ini. Dorongan kuat dari Ibu Hardiman bukan untuk melindungiku, melainkan untuk melindunginya dari kemurkaan Ayah Hardiman. Aku harus menggunakan ketakutan ibu mertua untuk mendapatkan informasi. Nadia bersembunyi di balik pilar besar di koridor. Ia melihat Ibu Hardiman kembali ke kamar kuno, menyentuh gembok kuno itu dengan ekspresi sedih yang mendalam, lalu bergegas pergi. Malam itu, saat makan malam, Nadia sengaja mencari peluang untuk berdua dengan Ibu Hardiman. Saat Bima dan Ayah Hardiman sibuk membahas bisnis. Aku Nadia, berbisik pelan. Saat Ibu Hardiman menuangkan air. Tadi siang, saya melihat ibu menyentuh pintu itu. Saya juga melihat bayangan di jendela. Siapa yang ada di dalam kamar kuno itu? Bu, apakah dia istri pertama ayah? Ibu Hardiman, gelas di tangannya bergetar, air tumpah sedikit ke taplak meja. Ia langsung menarik Nadia ke dapur, berpura-pura mengambil piring. Astaga, Nadia, sudah kubilang jangan sebut-sebut kamar kuno. Kamu mau mati. Aku Nadia, memegang tangan Ibu Hardiman. Menatap matanya dengan simpati. Saya tahu ibu adalah korban seperti saya. Ibu menekan telapak tangan saya 3 kali. Saya mengerti. Tapi kalau ibu tidak bicara, saya tidak akan tahu bagaimana cara kita keluar dari sini. Siapa yang ada di dalam? Apakah itu Bibi Bima yang meninggal misterius seperti yang kudengar dari supir? Ibu Hardiman, air mata jatuh di pipinya. Ia menutup mulut dengan tangan, lalu berbisik dengan suara parau. Itu bukan istri pertama. Istri pertama sudah lama meninggal karena bunuh diri setelah tradisi itu. Kamar itu berisi bukti. Bukti bahwa kejahatan ayahmu bukan hanya tentang ritual malam pertama. Itu lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Aku Nadia. Bukti apa? Bu, Ibu Hardiman, aku hanya bisa memberimu petunjuk ini. Dimanapun ada gembok, di sana ada kunci. Kuncinya, tidak di rumah ini. Perhiasan lama. Cari di butik, di koleksi yang tertua. Tiba-tiba, suara batu keras Ayah Hardiman terdengar dari ruang makan. Ibu Hardiman cepat-cepat mendorong Nadia kembali. Ibu Hardiman, sudah. Jangan pernah lagi mendekatiku di depan mereka. Ingat kuncinya. Pergi. Keesokan harinya, Nadia berpura-pura melakukan inventarisasi di butik perhiasan Hardiman. Ia mulai memeriksa koleksi barang antik, mencari perhiasan lama yang mungkin menyimpan rahasia. Aku Nadia, perhiasan lama. Apakah itu cincin, anting, atau kalung? Ibu Hardiman pasti punya alasan kuat untuk memberitahuku di butik, tempat yang ayah pikir aman. Setelah mencari hampir seharian, Nadia menemukan kotak perhiasan antik yang sangat terawat,
tersembunyi di balik brankas tua. Kotak itu tidak berlabel. Di dalamnya, ia menemukan sepasang anting emas bergaya kuno. Dan yang mengejutkan, sebuah kunci tembaga kecil yang terselip di balik kain beludru di dasar kotak. Aku Nadia, jantungnya berdebar kencang. Ini dia. Kunci kamar kuno itu. Ibu mertua benar. Itu disembunyikan di luar rumah. Tapi mengapa kunci itu disimpan bersama anting? Anting ini pasti milik korban sebelumnya. Nadia segera mengambil anting dan kunci itu, menyembunyikannya di tasnya. Saat ia menutup brankas, Bima masuk ke butik, wajahnya tampak panik. Bima, Nadia, ada apa? Ayah sedang mencarimu. Dia marah karena kamu lama sekali di butik. Dia bilang, jangan membuat masalah dan patuhi perintahnya. Aku Nadia, menatap Bima dengan tatapan penuh rahasia yang tidak ia bagi. Ia tahu Bima tidak akan pernah bisa membantunya saat ini. Aku hanya sibuk. Bima, katakan pada ayah, aku akan pulang sebentar lagi. Dan katakan padanya, aku akan menjadi menantu yang lebih baik dari yang dia bayangkan. Nadia bergegas pulang, membawa kunci tembaga itu. Siap menghadapi kamar kuno dan hantu-hantu masa lalu di dalamnya. Aku Nadia, kunci sudah di tangan. Malam ini, aku akan kembali ke sayap timur. Aku tidak peduli jika itu jebakan. Aku harus tahu apa yang ada di balik pintu itu. Aku harus tahu, sebelum ayah Hardiman memutuskan bahwa restu malam pertama harus diulang. Malam hari di rumah Hardiman, Bima menemui Nadia di kamar tamu tempat Nadia tidur sejak malam pertama. Wajah Bima terlihat sangat tegang dan marah. Aku Nadia, sambil menyembunyikan kunci tembaga di balik bantal. Aku tahu Bima akan datang. Wajahnya menunjukkan kemarahan, tapi itu bukan kemarahan padaku, melainkan kemarahan pada dirinya sendiri karena ia begitu lemah. Malam ini, aku akan melihat sejauh mana ia akan melindungiku, atau sejauh mana ia akan mengkhianatiku lagi. Bima, masuk tanpa mengetuk. Suaranya pelan tapi dipenuhi amarah terpendam. Nadia, kamu tidak mendengarkan aku. Ayah memarahiku tadi. Dia bilang kamu terlalu ingin tahu tentang masa lalu dan terlalu fokus pada butik lama. Apa yang kamu cari di sana? Aku Nadia, duduk tegak, menatap Bima dengan dingin. Aku mencari bukti bahwa aku tidak gila. Bima, aku mencari bukti bahwa kamu adalah suami yang berharga, bukan pengecut yang rela menjual istrinya demi warisan. Bima, mendekat, menekan bahu Nadia. Kali ini ia terlihat putus asa dan serius. Dengar, aku tahu apa yang terjadi di malam itu adalah dosa besar. Tapi aku berusaha melindungimu. Aku dengar dari pelayan, ayah berencana mengulanginya jika kamu tidak menurut. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Aku Nadia, membebaskan diri dari cengkeraman Bima, melindungiku, dengan menyuruhku menutup mata. Aku tidak akan pernah aman selama rahasia kamar kuno itu terkunci di sayap timur. Apa isinya? Bima, katakan padaku. Bima, wajahnya pucat pasi. Ia menggeleng keras. Aku tidak tahu. Demi Tuhan, aku tidak pernah diizinkan mendekati area itu. Tapi aku bisa menghentikanmu. Aku akan bicara pada ayah. Aku akan mengancamnya. Bima berbalik, siap pergi menghadap ayah Hardiman. Nadia merasakan sedikit harapan, namun langsung diikuti firasat buruk. Aku Nadia, berlari mengejar Bima. Jangan, Bima, itu jebakan. Ayahmu lebih pintar dari itu. Di ruang kerja ayah Hardiman, Bima menerobos masuk, berteriak meminta keadilan. Bima, ayah, hentikan semua ini. Jangan sentuh Nadia lagi. Kami akan pergi. Kami tidak butuh hartamu. Aku akan melapor jika ayah menyentuhnya lagi. Bapak Hardiman duduk santai di kursi kulit. Ia tidak terkejut sama sekali. Ia hanya tersenyum mengejek. Melapor? Melapor apa? Anakku sayang. Melapor bahwa kamu adalah anak tak tahu diri yang pernah mencuri uang proyek vital perusahaan ini 5 tahun lalu. Uang yang aku tutupi, agar kamu tidak masuk penjara dan merusak nama keluarga. Ayah Hardiman menekan tombol di meja. Sebuah layar TV besar menyala, menampilkan rekaman CCTV buram Bima saat memasukkan sejumlah uang ke tasnya 5 tahun lalu. Bima, seluruh darahnya terasa ditarik keluar. Ia jatuh terhuyung-huyung, terdiam 1000 bahasa. Ayah, bagaimana? Bapak Hardiman, aku tahu segalanya. Bima, dan selama rekaman ini ada di tangan ayah, kamu tidak akan pernah bisa melawanku. Sekarang, kembali ke kamarmu dan pastikan istrimu tetap tenang. Jangan membuatku marah, atau video ini akan sampai ke tangan polisi. Aku tidak akan segan memenjarakanmu. Bima kembali ke kamar dengan langkah gontai, yakini benar-benar hancur.
Nadia melihat kekalahan Bima dan tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan suaminya lagi. Ia hanya bisa menatap Bima dengan tatapan kasihan bercampur jijik. Aku Nadia, malam sudah larut. Bima tertidur karena kelelahan emosi. Nadia mengambil kunci tembaga itu. Bima adalah korban lain dari kekejaman ayahnya. Tapi ia terlalu lemah untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi aku. Sekarang, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Malam ini, aku akan membuka kamar kuno itu. Nadia diam-diam berjalan ke sayap timur. Ia berhasil sampai di depan pintu kamar kuno, jantungnya berdetak seperti genderang pelang. Ia memasukkan kunci tembaga itu ke gembok kuno. Kunci itu berputar dengan bunyi berderit yang memekakan telinga. Aku Nadia, mendorong pintu itu terbuka perlahan. Bau apak, debu tebal, dan keheningan yang menyeramkan menyambutku. Aku menyalakan senter ponselku. Di tengah ruangan, ada satu meja kecil, dan di atas meja itu, bersinar samar-samar, adalah sebuah buku bersampul kulit tua yang tampak seperti sebuah diary. Nadia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, meninggalkan kegelapan koridor. Ia mengambil buku bersampul kulit tua itu, dan saat membuka halaman pertama, tulisan tangan yang indah namun gemetar terlihat. Tulisan itu berbunyi, diary istri Hardiman, Maret tahun 1995. Aku Nadia, istri pertama ayah Hardiman. Dia tidak bunuh diri. Dia menyimpan rahasia di sini. Akhirnya, aku memiliki senjata pertamaku. Aku memegang nyawa keluarga Hardiman di tanganku. Tengah malam, Nadia menyalakan lampu kecil, berhati-hati agar Bima tidak terbangun. Ia mengeluarkan buku harian bersampul kulit tua itu dari balik pakaiannya. Aku Nadia, melanjutkan rasa ingin tahu yang dalam buku ini adalah bisikan dari masa lalu, suara dari korban sebelum aku. Aroma debu dan keputusasaan melekat pada setiap halamannya. Aku harus tahu apa yang terjadi pada wanita ini, istri pertama ayah Hardiman, sebelum ia menjadi hantu yang ibu mertua takuti. Nadia mulai membaca. Ia membaca beberapa entry paling dramatis. Ditampilkan dalam voiceover dengan visual flashback buram. Voiceover diary istri pertama Desi, 23 Maret tahun 1995, malam ini, Hardiman menemuiku lagi. Dia menyebutnya restu, tapi itu adalah kutukan. Setiap kali dia menyentuhku, aku merasa kotor, dan Bima kecil hanya bisa menangis di luar pintu. Hardiman bilang, ini demi kekayaan kita. Aku benci kekayaan ini. Voiceover dari Desi, 10 Mei tahun 1996. Aku sudah 2 bulan tidak datang bulan. Aku takut. Aku memohon pada Hardiman untuk menghentikan ini, tapi dia tertawa dan bilang, semakin banyak keturunan yang kuberikan restu, semakin kuat kekuasaan klan ini. Aku tidak mau melahirkan anak dari kebejatan ini. Aku harus mencari jalan keluar. Aku Nadia, membaca entry yang membuat Nadia menggigil ya Tuhan. Ritual gila ini adalah pula berulang. Dan dia hamil. Ayah Hardiman melakukan ini untuk memperkuat keturunan. Bukan hanya untuk uang. Itu artinya, ada anak haram di luar sana yang merupakan hasil kejahatannya. Nadia membalik beberapa halaman cepat. Ia menemukan entry terakhir yang sangat dramatis. Voiceover dari Desi, 1 Agustus tahun 1996. Aku tahu dia akan membunuhku. Dia tahu aku sudah melapor ke pengacara pribadinya dan ingin menceraikannya. Tapi dia cepat. Dia memberiku teh manis sebelum tidur. Aku tidak bisa bergerak. Aku melihatnya tersenyum, mengatakan bahwa aku terlalu lemah untuk menjadi Nyonya Hardiman. Dia bilang, kamu akan bunuh diri. Desi, itu nasib wanita yang tidak patuh. Aku tidak bunuh diri. Hardiman yang membunuhku. Aku tinggalkan buku ini di tempat paling aman, di kamar di mana aku dikurung sebelum aku mati. Tolong, ungkapkan. Nadia menutup buku itu, terengah-engah. Tangannya gemetar. Istri pertama tidak bunuh diri. Dia dibunuh. Dan kamar kuno itu adalah tempat penyekapan sebelum kematiannya. Ibu Hardiman tahu ini. Aku Nadia, menangis pelan. Menyadari skala kejahatan ayah Hardiman. Dia seorang pembunuh berantai. Dia menggunakan tradisi itu untuk menguji istri dan menantunya. Dan membunuh yang tidak patuh. Aku harus keluar dari sini. Sekarang, Nadia bergegas mencari ponselnya. Ia ingin menelpon seseorang, pengacara atau polisi. Tapi tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Itu Bima, yang terbangun dan melihat lampu menyala. Bima, Nadia, ada apa? Kamu menangis. Aku Nadia. Panik, ia berusaha menyembunyikan diary itu. Tidak ada apa-apa. Bima, pergi, tidur sana. Bima,
melihat raut wajah Nadia dan buku kulit tua di tangannya. Apa itu? Apa yang kamu sembunyikan? Bima menerjang, mencoba merebut diary itu. Itu buku ayah. Aku tahu itu. Ayah bilang jangan pernah menyentuhnya. Aku Nadia, berusaha mati-matian mempertahankan diary itu. Jangan, Bima. Ini nyawaku. Ini bukti kejahatan ayahmu. Dia membunuh istrimu yang pertama. Dia akan membunuhku juga jika aku hamil. Saat Bima berhasil menarik diary itu dari tangan Nadia, ayah Hardiman tiba-tiba berdiri di ambang pintu, mendengar keributan itu. Wajahnya tidak lagi tersenyum. Ia penuh amarah yang menakutkan. Bapak Hardiman, suaranya sedingin es, menatap diary di tangan Bima. Apa yang kamu pegang itu? Bima, berikan padaku. Sekarang juga. Ayah Hardiman melihat anting kuno yang Nadia pakai tanpa sadar. Dan ia tahu segalanya. Ia tahu Nadia telah memasuki kamar kuno. Bapak Hardiman. Nadia, kamu menantangku. Kamu sungguh tidak tahu diri. Aku Nadia. Keputusasaan mencapai puncak. Sekarang, semua sudah terlambat. Bukti ada di tangan mereka. Aku gagal. Dan aku tahu, vonis mati Desi, istri pertama, akan menjadi vonis matiku juga. Aku harus bertindak gila, sebelum mereka bertindak keji. Aku Nadia, melanjutkan pertarungan batin bukan waktu untuk menangis. Ini adalah detik-detik penentu. Jika diary itu jatuh ke tangan ayah Hardiman, semua usahaku sia-sia. Aku harus mengalihkan perhatian. Dan satu-satunya kartu yang kumiliki adalah Bima. Bapak Hardiman melangkah maju, mengulurkan tangan ke Bima dengan nada mengancam. Serahkan buku itu. Bima, sekarang. Bima menarik tangannya mundur. Secara mengejutkan, ia menatap buku itu. Teringat bagaimana ayahnya membongkar kelemahannya di episode ke-7. Ia takut pada ayahnya. Tapi kata-kata Desi di buku itu seolah mengingatkannya pada ancaman nyata pada Nadia. Tidak, ya, aku tidak bisa. Nadia benar. Ini terlalu gila. Ayah harus menghentikan semua ini. Bapak Hardiman tertawa dingin, meremehkan. Menghentikan. Aku tidak akan pernah berhenti. Kamu ingin melindungi istrimu. Aku bisa memenjarakanmu besok pagi dengan rekaman yang kupunya. Atau aku bisa membuat Nadia menghilang seperti Desi. Pilih, Bima, buku itu. Atau hidup kalian berdua. Nadia memanfaatkan momen kebimbangan Bima. Ia melangkah maju, merebut kembali diary itu dari tangan Bima dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Aku Nadia, menatap tajam ke mata Bima. Mengabaikan ayah Hardiman, aku memberimu pilihan terakhir. Bima, aku tidak akan membiarkan kejahatan ini ditutup-tutupi lagi. Aku memberimu waktu 24 jam. Dalam 24 jam ini, kamu harus memilih. Kamu membantuku mengumpulkan bukti pendukung lain rekaman, saksi, apapun untuk menjatuhkan ayahmu. Atau, Nadia menoleh pada ayah Hardiman, lalu kembali pada Bima dengan wajah penuh tekad. Atau setelah 24 jam ini, aku akan pergi ke kantor polisi terdekat sendiri dengan buku ini. Aku akan melaporkan ayahmu atas pembunuhan Desi dan pelecehan seksual, dan aku akan menyebut namamu sebagai kaki tangan yang membiarkan istrinya dikorbankan demi harta. Kamu akan ikut terseret. Bima, kamu akan kehilangan harta dan kebebasanmu. Bapak Hardiman, wajahnya merah padam. Ia melangkah cepat ke arah Nadia. Beraninya kamu mengancamku. Berikan buku itu. Jalang. Aku Nadia, menarik diri ke sudut, bersiap membanting diri dan menjerit jika ayah Hardiman menyentuhnya. Jangan sentuh aku. Aku akan berteriak, dan seluruh pelayan akan mendengar. Kamu tidak akan bisa menutupi ini, jika aku berteriak sekarang. Ayah Hardiman berhenti. Ia tahu, jika ada keributan, reputasi yang ia jaga akan hancur. Ia menatap Bima, memberikan perintah terakhir yang menakutkan. Bapak Hardiman, Bima, urus istrimu. Pastikan buku kotor itu ada di tanganku sebelum besok malam. Jika kamu gagal, aku akan memenuhi semua ancamanku padamu dan pada wanita ini. Ayah Hardiman pergi, membanting pintu dengan keras. Bima dan Nadia ditinggalkan dalam keheningan yang menyesakan. Bima jatuh ke lantai, memegang kepalanya dengan frustrasi. Kamu gila, Nadia. Kamu menghancurkan kita. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku adalah suamimu. Aku Nadia. Nada bicaranya dingin dan final. Kamu berhenti menjadi suamiku sejak kamu menutup pintu itu di malam pertama kita. Bima, waktu berjalan. 24 jam. Pikirkan baik-baik, kamu mau hidup sebagai budak ayahmu, atau berdiri sebagai pria di sisiku, bahkan jika kita harus kehilangan segalanya. Pilih. Bima, ini detik-detik terakhirmu. Nadia mengunci diary itu di sebuah kotak besi kecil yang ia temukan di kamar kuno,
lalu menyembunyikan kunci kotaknya di tempat yang hanya ia ketahui. Bima menatap keluar jendela, melihat bayangan ayahnya bergerak. Ia tahu ia harus memilih istri yang ia cintai dan ancamannya, atau ayah yang ia takuti dan jaminannya. Aku Nadia, aku sudah memberikan umpan. Sekarang, aku harus menunggu, berharap Bima yang sedikit baik dalam dirinya masih ada. Tapi jika tidak, aku sudah memiliki rencana kedua. Aku akan mencari ibu mertua. Dia adalah kartu as yang juga seorang korban. Pagi hari, sesaat setelah ayah Hardiman berangkat kerja, Nadia sengaja mencari ibu Hardiman, meninggalkan Bima yang masih berkutat dengan kebimbangannya. Aku Nadia, aku tidak punya waktu menunggu Bima. Tadi malam, aku melihat ketakutan di matanya, dan itu lebih kuat daripada cintanya padaku. Kartu asku adalah ibu Hardiman. Dia adalah Desi yang selamat, Desi yang dipaksa bertahan, dan tahu cara kerja tirani ini. Aku harus membuatnya bicara. Nadia mendekati ibu Hardiman yang sedang menyiram bunga anggrek kesayangannya. Aku Nadia, berbisik pelan, tapi tegas. Bu, saya sudah membaca dari Desi di kamar kuno. Saya tahu ayah Hardiman membunuh istri pertamanya. Saya tahu ibu yang memberikan kunci itu di butik. Sekarang, jangan berpura-pura lagi. Saya butuh ibu. Kita berdua adalah korban. Ibu harus membantu saya menjatuhkan ayah Hardiman sebelum dia membunuh saya juga. Ibu Hardiman, tangannya berhenti menyiram. Ia terdiam sejenak. Ia meletakkan alat siramnya, memutar badan dan menatap Nadia dengan mata penuh air mata yang tertahan. Kamu berani sekali. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu ingin aku mati juga. Setelah apa yang sudah kualami bertahun-tahun di sini, selama ini aku bertahan demi Bima. Aku Nadia, bertahan. Atau terkunci, Bu. Ibu tahu, cepat atau lambat, giliran Bima yang akan ayah Hardiman hancurkan. Dan saya akan menjadi Desi berikutnya. Ibu berikan saya kunci karena ibu ingin ini berakhir. Berhentilah menjadi pengecut, Bu. Saatnya kita bekerja sama. Ibu Hardiman, air mata akhirnya jatuh. Ia mendekat, memeluk Nadia erat-erat. Pelukan itu terasa seperti pelukan seorang ibu yang menyesal. Ya Tuhan, Nadia, aku tahu, aku tidak pernah bisa melawannya sendirian. Dia terlalu kuat, terlalu banyak koneksi. Dulu aku juga dipaksa. Aku adalah pengganti Desi, dan aku harus melahirkan Bima. Tapi aku tidak pernah bisa melupakan Desi. Dia sering datang dalam mimpi burukku. Aku Nadia, menenangkan Ibu Hardiman. Aliansi ini telah terbentuk. Beritahu saya apa rencana ayah yang paling rahasia. Apa kelemahan terbesarnya? Saya sudah mengancam Bima. Dia punya 24 jam untuk memilih. Tapi saya tidak percaya dia. Kita harus bergerak cepat. Ibu Hardiman menarik diri, menyeka air matanya. Matanya kini menunjukkan tekad dingin. Kelemahan Hardiman adalah uang kotornya. Semua kekayaannya didasarkan pada penipuan besar-besaran. Dia mencuci uang melalui proyek-proyek yayasan dan beberapa perusahaan fiktif. Dia menyimpan semua bukti transaksi di sebuah flash drive terenkripsi yang dia simpan di brankas tersembunyi, di balik lukisan potretnya di ruang kerjanya. Hanya dia yang tahu kodenya. Aku Nadia, brankas tersembunyi. Kode, bagaimana kita bisa mendapatkan kodenya? Ibu Hardiman, kode brankas itu adalah tanggal kematian Desi. Dia melakukannya untuk merayakan kemenangannya. Dia sering berbisik itu saat mabuk. Aku lupa tanggal persisnya, tapi itu sekitar musim kemarau ke-1996. Nadia mencatat petunjuk itu di benaknya. Tiba-tiba, Bima muncul di ujung taman. Wajahnya masih tampak ragu-ragu. Bima, Nadia, Ibu, apa yang kalian bicarakan? Aku Nadia, menatap Bima dengan senyum palsu, menutupi jejak. Kami hanya bicara tentang menu makan malam. Bima, dan ibu baru saja memberiku tips tentang cara mengelola butik. Apakah kamu sudah memutuskan? Waktumu berjalan. Bima hanya menunduk, tidak menjawab, dan kembali masuk ke rumah, tenggelam dalam kebimbangannya. Ibu Hardiman berbisik pada Nadia setelah Bima pergi. Lihat, dia tidak akan pernah bisa melawannya. Kita tidak bisa mengandalkannya. Kita harus bergerak malam ini. Saat Hardiman pergi ke acara gala dinner yayasan, itu adalah acara kuncinya. Dia akan membawa bukti transaksi paling penting bersamanya. Jika kita bisa mengalihkan perhatiannya, kita bisa mendapatkan kodenya. Aku Nadia, perburuan kode dan flash drive dimulai. Ayah Hardiman mengira ia aman, tapi dia tidak tahu bahwa dua wanita yang telah ia hancurkan, kini bersatu di bawah satu atap yang sama. Sore hari, Nadia dan Ibu Hardiman sedang berada di dapur, berpura-pura menyiapkan makanan. Keduanya berkomunikasi melalui bisikan dan tatapan kode. Aku Nadia,
Ayah Hardiman adalah predator. Dia pasti merasakan ada yang tidak beres. Terutama setelah aku mengancam Bima. Kami harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setiap sudut rumah ini bisa menjadi mata-matanya. Ibu Hardiman memberikan kode kepada Nadia bahwa ayah Hardiman baru saja pulang dan ada sesuatu yang aneh. Ia menunjuk ke arah kamar Nadia. Ibu Hardiman berbisik sambil mencuci sayuran. Hardiman meminta tukang ke rumah tadi. Dia memasang peralatan keamanan baru di kamarmu dan Bima, dan juga di ruang kerjanya. Dia bilang untuk melindungi perhiasan butik, tapi aku tahu dia tidak sebodoh itu. Aku Nadia, berbisik balik, pura-pura mengambil bumbu. Kamera, dia pasti memasang kamera tersembunyi. Dia ingin memantau gerak-geriku. Itu artinya, kita tidak boleh lagi bicara terbuka. Kita harus menggunakan sandi atau kode. Nadia bergegas ke kamar tamunya. Ia memeriksa bingkai foto, celah-celah ventilasi, dan lampu tidur. Iya benar. Di balik sebuah lukisan kecil di sudut, ia menemukan lensa kamera kecil yang berkedip samar. Aku Nadia. Dia tidak hanya merampas kehormatanku, dia juga merampas privasiku. Aku harus bertindak seolah aku tidak tahu dan menggunakannya untuk menipu dia. Malam harinya, Bima kembali ke kamar tamu. Waktunya hampir habis, tetapi ia masih belum membuat keputusan. Nadia memanfaatkannya. Aku Nadia, berakting, berbicara dengan nada keras dan putus asa, memastikan ayah Hardiman yang menonton lewat kamera akan mendengar. Sudah 24 jam, Bima, kamu tidak melakukan apa-apa. Aku sudah memutuskan, aku akan melaporkan semuanya besok. Aku akan mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa dan kamu hanyalah korban kekejaman ayahmu. Tapi aku tidak bisa menjamin kamu akan bebas. Bima, frustrasi, ia tidak tahu Nadia berakting. Jangan, Nadia, kumohon, beri aku waktu lagi. Aku masih takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Nadia tersenyum tipis ke arah kamera tersembunyi. Tahu ayah Hardiman pasti puas melihatnya hancur dan Bima kalah. Ia sudah memberikan ilusi bahwa ia akan bergerak besok. Beberapa jam kemudian, saat ayah Hardiman sudah pergi ke gala dinner seperti yang direncanakan ibu Hardiman. Nadia dan ibu Hardiman bertemu di dapur, mereka berbicara melalui serangkaian kode yang sudah mereka sepakati. Aku Nadia, mengatur gelas di meja, kode untuk, sudah aman, dia sudah pergi, anggrek harus diletakkan di teras. Bu, jangan sampai bunga itu layu, kode untuk, flash drive ada di brankas ruang kerja. Kita harus ke sana. Ibu Hardiman mengelap meja dengan gerakan tertentu. Kode untuk, kita hanya punya waktu 30 menit. Iya, nak, anggrek itu rentan. Ibu harus memindahkannya cepat-cepat sebelum terlambat. Mereka berdua bergerak ke sayap timur. Ibu Hardiman bertugas mengalihkan perhatian dan memblokir pandangan pelayan. Sementara Nadia menuju ruang kerja ayah Hardiman. Nadia berhasil masuk ke ruang kerja. Ia menemukan lukisan potret ayah Hardiman. Di baliknya, benar ada brankas kecil. Ia mengeluarkan kertas berisi tanggal-tanggal yang didapatnya dari Desi, mencoba memasukkan kombinasi tanggal kematian Desi, 010896. Brankas itu berbunyi klik, terbuka. Nadia, jantungnya berdebar kencang. Ibu Hardiman benar. Tanggal kematian Desi adalah kodenya. Dia benar-benar merayakan kejahatannya. Di dalam brankas, Nadia melihat tumpukan dokumen dan, yang terpenting, sebuah flash drive hitam kecil. Nadia segera mengambilnya. Namun, tepat di samping flash drive itu, ia melihat sebuah amplop coklat tebal yang bertuliskan, untuk Bima, jika aku gagal. Nadia curiga, apa ini? Ayah Hardiman menyiapkan rencana B jika ia tertangkap. Aku tidak punya waktu. Nadia mengambil flash drive dan amplop itu, segera keluar dari ruang kerja. Saat ia menutup pintu, ia mendengar suara mobil kembali ke halaman. Itu bukan Bima, itu ayah Hardiman, yang pulang lebih cepat. Aku Nadia. Jebakan. Dia sengaja pergi cepat dan kembali mendadak. Dia pasti melihat pergerakanku dari kamera tersembunyi di koridor. Nadia panik. Ia bersembunyi di gudang terdekat. Pintu ruang kerja terbuka, dan ayah Hardiman masuk. Ia langsung menuju lukisan potretnya dan melihat brankasnya terbuka. Bapak Hardiman berteriak marah. Suaranya menggema di sayap timur. Nadia, kamu akan membayar untuk ini. Keluar, sekarang juga. Nadia tahu, melarikan diri sudah mustahil. Ia hanya bisa berpegangan pada flash drive dan amplop tebal di tangannya, meringkuk di kegelapan gudang. Mendengar langkah kaki ayah Hardiman yang semakin mendekat, ayah Hardiman menarik pintu gudang itu terbuka dengan keras. Lampu senter ponselnya menyorot langsung ke wajah Nadia yang meringkuk.
Nadia, melanjutkan rasa ngeri yang tak terhindarkan. Aku tahu pelarianku berakhir di sini. Tidak ada teriakan yang akan didengar. Hanya ada kegelapan, dan wajah ayah Hardiman yang kini menunjukkan wujud iblisnya tanpa topeng kemewahan. Aku hanya bisa melindungi flash drive dan amplop itu dengan segenap jiwa. Bapak Hardiman mencengkeram lengan Nadia dengan kuat, menyeretnya keluar dari gudang. Dasar jalang licik, berani-beraninya kamu masuk ke ruang kerjaku. Berikan padaku. Berikan flash drive dan amplop itu. Aku Nadia. Berusaha melawan, menendang. Tidak akan. Aku akan membongkar semua kejahatanmu. Kamu pembunuh. Kamu harus dipenjara. Pergulatan singkat terjadi. Ayah Hardiman yang jauh lebih kuat berhasil merampas flash drive itu dan menyimpannya di saku. Namun, Nadia berhasil mempertahankan amplop coklat di tangannya. Bapak Hardiman tertawa sinis, puas karena bukti utamanya sudah ia rebut. Bodoh. Kamu pikir aku sebodoh itu? Aku sengaja pulang cepat. Aku sudah melihat semua sandi-sandimu dengan ibu mertuamu lewat kamera. Sekarang, hukumanmu akan jauh lebih kejam daripada Desi. Ayah Hardiman melihat amplop coklat itu masih dipegang erat Nadia. Ia merebutnya, dan melihat tulisan tangannya sendiri di sampul, untuk Bima. Jika aku gagal, raut wajahnya berubah sedikit. Bapak Hardiman, amplop ini, kamu tidak boleh membacanya. Ayah Hardiman merobek amplop itu dan membaca sepintas isinya. Wajahnya langsung pucat. Ia melemparkannya ke lantai dengan panik. Beberapa lembar surat dan sertifikat tercecer. Nadia terkejut dengan reaksi ayah Hardiman terhadap isi amplop itu. Apa itu? Apa yang kamu sembunyikan dari Bima? Bapak Hardiman mengabaikan Nadia. Ia buru-buru mengumpulkan semua kertas itu, menyadari bahwa itu adalah kelemahan terbesarnya. Kamu tidak perlu tahu. Kamu akan membusuk di tempat Desi mati. Ayah Hardiman menyeret Nadia kembali ke sayap timur. Bukan ke kamar kuno, tapi ke sebuah lubang tersembunyi yang ditutupi karpet. Menuju gudang bawah tanah yang gelap, lembab, dan berbau amis. Bapak Hardiman, kamar kuno untuk yang tidak patuh. Gudang bawah tanah untuk yang berani melawan. Kamu akan tinggal di sini sampai kamu berjanji akan tutup mulut selamanya. Ayah Hardiman mendorong Nadia ke dalam lubang itu. Nadia jatuh ke tumpukan kotoran dan jerami. Ayah Hardiman menutup pintu jeruji besi, lalu menggeser karpet tebal di atasnya, mengunci Nadia di kegelapan total. Bapak Hardiman berteriak melalui celah. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari neraka emas ini. Kamu dan Bima tidak akan pernah mendapatkan hartaku. Di luar, Bima, yang baru saja kembali ke rumah dan melihat keributan, berpapasan dengan ayahnya. Ia melihat ayahnya menyeka darah dari tangannya. Bima, ayah, di mana Nadia? Apa yang ayah lakukan? Bapak Hardiman, tenang, penuh ancaman. Istrimu sedang merenungkan kesalahannya. Jangan ganggu dia. Besok pagi, kamu harus memilih. Bima, melawan ayah dan masuk penjara karena kasus lama. Atau patuh dan mendapatkan semua ini. Ayah Hardiman pergi, meninggalkan Bima. Bima, yang diliputi kepanikan dan rasa bersalah, mulai mencari Nadia. Ia teringat cerita masa kecil tentang ruang penyimpanan lama yang terlarang. Di dalam kegelapan gudang bawah tanah, Nadia meraba-raba di lantai. Sesuatu yang terasa seperti kertas tebal tersentuh oleh tangannya. Ternyata itu adalah salah satu lembar surat dari amplop coklat yang berhasil jatuh saat ayah Hardiman membuangnya. Aku Nadia, membaca kertas itu dengan senter ponsel yang baterainya hampir habis. Hanya satu kalimat yang bisa dibacanya, maka dengan ini disahkan bahwa seluruh aset perusahaan, kepemilikan saham, dan properti keluarga Hardiman diwariskan seluruhnya kepada adik kandung Bima. Sebelum Bima mencapai usia 30 tahun, Hardiman, Maret tahun 2003, Nadia terkejut. Bima tidak punya adik kandung. Itu adalah kebohongan yang selalu disebarkan ayah Hardiman. Ia menyadari rahasia terbesar dan paling busuk keluarga ini. Bima bukanlah pewaris tunggal. Dan ada ahli waris rahasia di luar sana yang membuat Bima hanya boneka. Di koridor sayap timur, Bima panik mencari Nadia. Ia teringat cerita ibu Hardiman tentang ruang bawah tanah kuno. Sementara itu, Nadia di dalam gudang bawah tanah membaca lembar surat itu berulang kali. Aku Nadia, melanjutkan fokus pada surat wasiat rahasia adik kandung Bima. Itu adalah plot twist terkeji dari semua drama ini. Bima berkorban demi warisan yang bahkan tidak ditujukan padanya. Ayah Hardiman menipu semua orang. Aku harus keluar dari sini dan menunjukkan lembaran ini pada Bima sebelum terlambat. Di luar, Bima menemukan karpet tebal yang menutupi pintu jebakan. Ia berhasil membukanya dan melihat Nadia di dalam. Wajahnya dipenuhi lumpur dan air mata. Bima,
berbisik histeris. Nadia, ya Tuhan, maafkan aku. Aku tahu ini salahku. Aku akan mengeluarkanmu. Aku Nadia. Berusaha tenang. Bima, dengarkan aku. Buka kuncinya. Dan setelah itu, kita harus lari. Ayahmu pembohong. Kamu bukan pewaris tunggal. Bacalah ini. Nadia melemparkan lembaran surat wasiat rahasia itu melalui celah jeruji besi. Bima membacanya. Wajahnya langsung pucat pasi. Menua 10 tahun dalam sedetik. Ia menyadari ia telah mengorbankan Nadia untuk warisan palsu. Bima berteriak dengan suara serak. Kini amarahnya tertuju pada ayah Hardiman. Dia menipu aku. Dia menipu kita semua. Aku akan membunuhnya. Bima berlari ke ruang kerja ayah Hardiman, mengambil linggis kecil dari gudang penyimpanan alat. Ibu Hardiman muncul, menyaksikan kehancuran Bima, dan akhirnya membuat keputusan. Ibu Hardiman menghampiri Bima, tegas. Jangan bodoh, Bima. Dia akan menembakmu. Kita harus menyelamatkan Nadia dan membongkar kejahatannya, bukan menjadi pembunuh seperti dia. Kunci gudang ada di gantungan ayah. Bima, kini dipimpin oleh ibunya, menemukan kunci dan membebaskan Nadia. Mereka bertiga Nadia, Bima, dan Ibu Hardiman berkumpul di ruang tengah. Ibu Hardiman memberikan petunjuk krusial. Ibu Hardiman, Nadia, flash drive itu, dia pasti menyimpannya di saku jaketnya yang ia taruh di kamarnya saat ia mengganti pakaian. Bima, kamu harus mengambilnya. Itu adalah bukti finansial yang lebih kuat dari diary itu. Bima, yang kini bertekad menebus dosanya, berlari ke kamar ayah Hardiman. Ia berhasil menemukan jaket dan mengambil flash drive hitam kecil itu. Ayah Hardiman, yang mendengar keributan, muncul di ujung tangga dengan pistol kecil di tangannya. Bapak Hardiman mengarahkan pistolnya ke Bima. Berhenti di sana, Bima. Jangan coba-coba mengkhianatiku. Jatuhkan flash drive itu. Bima melihat ke belakang. Nadia dan ibunya menatapnya dengan harapan. Bima akhirnya berdiri tegak, memandang ayahnya tanpa rasa takut. Bima, tidak. Ayah, permainanmu berakhir. Aku tidak butuh warisan palsumu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku memilih Nadia. Bima melemparkan vas besar ke arah ayah Hardiman, menciptakan pengalihan. Ibu Hardiman meraih tangan Nadia, dan mereka bertiga lari menuju mobil di halaman belakang. Ayah Hardiman menembak ke udara, memicu alarm, dan memanggil anak buahnya. Aku Nadia. Saat mobil melaju kencang meninggalkan rumah mewah itu, kami berhasil. Kami melarikan diri dari neraka emas itu. Di tanganku ada wasiat rahasia dan flash drive berisi kejahatan finansial ayah Hardiman. Namun, aku tahu, kebebasan ini baru permulaan. Aku harus membongkar semuanya ke publik. Dunia harus tahu betapa busuknya nama keluarga Hardiman. Di sebuah rumah aman, sebuah apartemen kecil dan sederhana, kontras dengan rumah Hardiman yang disewa oleh ibu Hardiman di bawah nama palsu. Pagi hari, Nadia, Bima, dan ibu Hardiman sedang duduk di meja, dikelilingi dokumen dan flash drive. Aku Nadia, melanjutkan fokus dan tekad. Udara di tempat ini terasa bersih, bebas dari bau kemewahan busuk, tapi aku tahu, kami belum aman. Ayah Hardiman pasti sudah mengerahkan seluruh koneksi gelapnya. Kami harus bergerak cepat, menyerahkan semua bukti ini ke tempat yang tidak bisa ia beli, media massa dan hukum. Ibu Hardiman terlihat lebih tenang. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, ia kini siap melawan. Bima, hubungi pengacara lama yang dulu mengurus kasus perusahaan ayahmu. Dia tahu seluk-beluknya dan dia membenci Hardiman. Nadia, kamu harus menghubungi salah satu reporter yang sering meliput kasus sosial. Kesaksianmu harus disampaikan langsung, tanpa perantara. Bima mengangguk. Kini ia bertindak cepat dan tegas. Aku akan menghubungi Tuan Malik. Dia pasti mau membantu. Aku akan menggunakan flash drive ini untuk menjatuhkan ayah dari sisi finansial. Nadia menghubungi seorang reporter investigasi wanita yang dikenal berani. Ia mengatur pertemuan rahasia. Sore hari, Nadia bertemu dengan reporter itu di sebuah kafe sepi. Aku Nadia, menyerahkan diary Desi dan surat wasiat rahasia. Semua ini adalah bukti kejahatan bertahun-tahun. Tentang tradisi gila ayah Hardiman, pembunuhan istri pertamanya, dan penipuan warisan besar-besaran. Saya adalah korban terbaru, dan Bima adalah anak yang ditipu. Reporter itu membaca halaman diary Desi dengan wajah terkejut. Ia menyadari betapa sensasional dan dramatisnya kisah ini. Skandal keluarga Hardiman, konglomerat yang dihormati, akan menjadi berita paling meledak. Reporter, Nyonya Nadia, ini gila, ini bom waktu.
Tapi saya butuh kesaksian Anda yang direkam. Dunia harus mendengar suara Anda. Malam itu juga, video kesaksian Nadia dirilis. Disertai dengan bukti dari Daily Desi dan screenshot transaksi ilegal dari flash drive. Judul berita utama di seluruh media cetak, elektronik, dan sosial meledak. Di balik KIMWAHANHARDYAMAN, ritual gila dan pembunuhan istri pertama. Ayah Hardiman, yang sedang berada di kantor polisi berusaha melaporkan Nadia dan Bima atas pencurian, melihat berita itu di TV lobby. Wajahnya membiru karena marah. Ia mengebrak meja polisi. Bapak Hardiman, tidak mungkin. Itu fitnah. Tangkap mereka. Mereka mencemarkan nama baikku. Namun, polisi mulai bergerak. Berdasarkan bukti yang kuat dan kesaksian Ibu Hardiman yang datang terpisah ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan bersaksi melawan suaminya. Surat penangkapan Ayah Hardiman segera dikeluarkan. Ayah Hardiman ditangkap di kantornya sendiri, namun ia masih berusaha bernegosiasi dan mengancam. Ibu Hardiman datang menemui Nadia setelah memberikan kesaksian. Ibu Hardiman memeluk Nadia dengan air mata bahagia bercampur kesedihan. Kita berhasil, Nak. Dia ditangkap. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tapi ingat, dia akan menggunakan uangnya. Pertarungan kita baru dimulai di meja hijau. Aku Nadia, menatap berita di TV, foto Ayah Hardiman yang ditangkap menjadi headline. Saya tahu, Bu, tapi setidaknya, kebenaran sudah terungkap. Sekarang, saya harus membereskan satu hal lagi, hubungan saya dan Bima. Nadia menoleh. Melihat Bima duduk sendirian di sofa, tampak terpukul. Kini ia bukanlah pewaris Hardiman, melainkan anak dari seorang kriminal yang dibenci publik. Mereka berdua sama-sama bebas dari tirani, tapi terbebani oleh trauma yang berbeda. Malam hari, Bima mendekati Nadia. Ibu Hardiman sudah tidur. Suasana tegang dan dingin. Bima berusaha meraih tangan Nadia. Aku Nadia, kami telah menang melawan Ayah Hardiman. Tapi pertarungan terbesar adalah melawan trauma yang tertanam di jiwaku. Bima telah menebus dosanya dengan membantu kami kabur, tapi apakah penebusan itu cukup untuk menghapus pengkhianatan di malam pertama? Aku harus jujur pada perasaanku. Bima berusaha menggenggam tangan Nadia. Suaranya penuh harapan dan penyesalan. Nat, terima kasih. Kamu menyelamatkan kita semua. Ayah sudah dipenjara. Kita sudah bebas. Kita bisa memulainya dari awal, kan? Kita bisa membangun hidup sederhana, jauh dari nama Hardiman. Aku janji, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan melindungimu dengan nyawaku. Aku Nadia. Nadia menarik tangannya perlahan. Ia menatap Bima dengan mata yang tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan rasa sakit yang mendalam dan penerimaan. Dengarkan aku baik-baik, Bima. Aku memaafkanmu karena kamu adalah korban ayahmu. Kamu adalah putra yang selalu ditipu, dan kamu berani melawannya di akhir. Untuk itu, aku berterima kasih. Bima tersenyum lega. Jadi, kita akan tetap bersama. Aku Nadia. Nadia menggeleng, air matanya menetes pelan. Tidak, Bima, aku akan menceraikanmu. Senyum Bima langsung pudar, tergantikan dengan keterkejutan yang menyakitkan. Bima, apa? Kenapa? Setelah semua ini, setelah aku mempertaruhkan segalanya untukmu, aku sudah membuktikan diri. Aku sudah memilihmu, Nadia. Aku Nadia. Tidak, Bima, kamu memang memilih aku di detik-detik akhir. Tapi di saat yang paling krusial, di malam pertama, kamu memilih ayahmu, kamu memilih harta, dan kamu membiarkan aku diinjak-injak. Suara Nadia bergetar, ia mengeluarkan amplop coklat dan menyodorkan lembaran wasiat rahasia itu. Dan lihat ini, wasiat ini membuktikan kamu bahkan bukan pewaris. Kamu menjualku demi warisan palsu. Kelemahanmu, rasa takutmu akan kemiskinan, telah melukaiku terlalu dalam. Bima memegang surat itu, ia menangis pilu. Ia akhirnya mengerti. Aku tidak tahu. Nadia, aku bersumpah. Aku sungguh tidak tahu. Aku hanya ingin kamu bahagia dengan hidup yang layak. Aku Nadia, hidup layak bagiku adalah hidup dengan harga diri. Dan harga diriku, kamu biarkan diambil di depan matamu. Aku mencintaimu, Bima, tapi trauma yang kamu izinkan untuk terjadi itu terlalu besar untuk kuhapus. Setiap kali kamu menyentuhku, aku akan teringat ayahmu. Bima jatuh berlutut, memohon pada Nadia. Aku akan pergi terapi. Aku akan menunggu. Aku akan mengubah diriku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku Nadia. Nadia berlutut, menatap Bima untuk yang terakhir kalinya dengan kasih sayang yang tidak bisa lagi kembali menjadi cinta suami istri.
Kamu punya ibumu, dan kamu harus mencari dirimu sendiri. Bima, kamu harus mencari kekuatan yang tidak pernah kamu miliki saat hidup di bawah bayangan ayahmu. Aku harus pergi. Bima, aku harus sembuh. Dan penyembuhanku dimulai dengan melepaskan semua yang berbau nama Hardiman. Nadia bangkit. Ia meninggalkan sertifikat pernikahan mereka di meja. Ia membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan dari Desi. Nadia berjalan meninggalkan Bima yang menangis terisak. Bima adalah bab yang harus kututup. Tapi kisah Desi dan semua korban tirani harus kulanjutkan. Aku tidak akan lagi menjadi Nyonya Kardiman yang dikorbankan. Aku akan menjadi Nadia, wanita yang mencari keadilan dan membantu mereka yang tak berdaya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 6 bulan kemudian, persidangan ayah Hardiman menarik perhatian nasional. Nadia hadir sebagai saksi kunci, ditemani oleh ibu Hardiman dan pengacara yang kuat. Nadia berdiri di ruang sidang ini, bukan lagi sebagai menantu yang ketakutan, melainkan sebagai saksi kebenaran. 6 bulan aku habiskan untuk terapi dan membantu tim pengacara menyusun kasus ini. Daily Desi, flash drive keuangan kotor, dan kesaksian Ibu Hardiman adalah senjata yang tak terbantahkan. Hari ini adalah hari penghakiman untuk neraka emas. Nadia memberikan kesaksian dengan tenang dan tegas. Menceritakan kembali detail mengerikan malam pertama, ancaman, dan penemuan Daily Desi. Kesaksiannya sangat memukul batin juri dan pengunjung sidang. Ayah Hardiman duduk di kursi terdakwa, tampak marah namun tak berdaya. Koneksi dan uangnya tidak mampu membungkam bukti sekuat ini. Pengacara Nadia, yang mulia, berdasarkan bukti dari korban terdahulu, kesaksian korban terbaru, dan bukti finansial yang menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan kekayaan untuk menutupi kejahatan, kami meminta hukuman maksimal. Terdakwa bukan hanya pelaku pelecehan dan penipuan. Ia adalah pembunuh berantai yang menggunakan kekuasaan untuk merusak wanita. Setelah proses yang panjang, hakim membacakan putusan. Hakim, terdakwa Hardiman dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, pembunuhan berencana terhadap Desi, pelecehan seksual, dan penipuan warisan besar-besaran. Mengingat tingkat kejahatan yang terstruktur dan tanpa penyesalan, pengadilan memutuskan Hardiman dihukum penjara seumur hidup. Ruang sidang riuh rendah. Nadia memeluk ibu Hardiman. Keadilan telah ditegakkan. 1 tahun kemudian, Bima dan ibu Hardiman duduk di sebuah apartemen sederhana. Ibu Hardiman terlihat tenang. Ia telah memberikan kesaksiannya, dan kini ia hanya menjalani hidup sederhana. Aku Nadia, setelah persidangan, seluruh aset keluarga Hardiman disita negara, dan sebagian dialihkan kepada ahli waris yang sah adik tiri Bima yang ternyata disembunyikan ayah Hardiman sejak kecil. Hasil hubungan di luar nikah, yang kini menuntut keadilan. Bima, yang namanya sudah tercemar, tidak mendapatkan apa-apa. Ia harus bekerja sebagai pegawai rendahan. Ia belajar hidup tanpa kemewahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi pria sejati yang berdiri sendiri. Nadia kini bekerja sebagai konselor di sebuah LSM yang fokus membantu korban pelecehan. Ia terlihat cantik, mandiri, dan kuat. Ia sedang berbicara di depan banyak orang. Aku Nadia, aku resmi bercerai dari Bima. Aku menggunakan uang ganti rugi minimal yang aku dapat untuk mendirikan yayasan. Aku tidak lagi mencari cinta, tapi aku menemukan tujuan. Daily Desi kini tersimpan rapi di mejaku. Pengingat bahwa penderitaan kami tidak sia-sia. Nadia sedang berjalan di taman kota. Ia berpapasan dengan Bima. Bima kini terlihat kurus, tapi matanya lebih jujur. Mereka berdua berhenti. Bima, Nadia, kamu terlihat bahagia. Aku Nadia, aku damai. Bima, kamu bagaimana? Bima, aku sedang membayar hutang. Aku belajar untuk tidak takut pada kesederhanaan. Terima kasih, sudah membebaskan aku. Meskipun kamu harus meninggalkanku. Aku Nadia, kita berdua akhirnya bebas. Bima, itu yang terpenting. Mereka berpisah dengan senyum tipis. Tanda perpisahan yang damai dan final. Aku Nadia, internal monolog. Kalimat penutup serial, neraka emas telah hancur. Ayah Hardiman terpenjara, membayar dosa seumur hidup. Aku kehilangan segalanya di malam pertama pernikahanku. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan dan harga diriku. Aku tidak akan pernah lupa betapa mengerikannya rumah itu, tapi aku memilih untuk mengingat betapa kuatnya aku saat aku berani untuk melawan. Kisahku bukan lagi tentang menjadi korban, tapi tentang aku yang bangkit.